Pada tutorial kali ini, kita akan ngebahas yang namanya searching. Searching jelas adalah untuk mencari suatu data dari tumpukan data yang kita miliki. Sama halnya seperti dengan sorting. Searching ini memiliki berbagai macam metode yang digunakan untuk mencari datanya. Hasilnya sih sama aja, cuma di sini ada proses yang berbeda ketika kita menggunakan metode-metode yang lain. Tentu saja ada metode yang mudah untuk dimengerti dan metode yang mungkin lebih rumit. Tapi biasanya metode yang rumit itu akan membuat proses searching itu menjadi lebih cepat. Kita mulai di sini ada 3 metode yang akan kita pakai. Pertama yang namanya linear search. Kita langsung aja ke dalam code-nya. Linear search di sini sebenarnya sangat sederhana atau bisa dibilang sequential search. Ini dia akan mengecek datanya satu per satu. Jadi dia akan cek benar-benar indeks pertama itu dengan yang dicari itu benar atau tidak. Kalau benar ya dia akan langsung return, dia keluar dari loopingnya dan itu looping itu selesai. Ya sebenarnya sesimpel itu untuk sequential search. Dalam coding ini saya menggunakan coding yang sama seperti kita gunakan di sorting. Jadi ada proses randomnya dan kemudian nantinya di sini kalau biasanya kita lakukan sorting, di sini kita akan melakukan tanya si out angka yang dicari berapa. Jadi sebenarnya kalau ini kita jalankan ya kurang lebih mirip seperti kita melakukan materi sorting kemarin. Keluar datanya, terus kita akan cari angkanya yang mau dicari berapa. Misalkan angka yang mau kita cari adalah 8, maka dia akan terletak di area ke-8 ya. Dia memang ada di posisi ke nomor 8 ya, seperti itu. Sebenarnya posisi nomor 9 sih ya, berarti ini ya ini karena kita kan mulai searchnya itu dari 0, jadi makanya 8 itu seharusnya kita tadi bilangnya plus 1 sih, jadi returnnya itu J di plus 1. Jadi ya itu mungkin bisa kalian perbaiki sendiri sih, harusnya itu adalah return J plus 1 karena memang kita kalau ketemu di pertama nilainya adalah 0, kalau bertemu di indeks kedua sebenarnya nilai 1 ya, nambah 1. Tapi sebenarnya sequential search ini sudah berhasil ya, tapi memang sesimpel itu, dia mengecek datanya satu per satu dan kalau ketemu ya sudah dia akan ketemu datanya di situ ditampilkan. Kali ini kita coba metode yang lain, kita fokus ke metode lain yang namanya binary search. Binary search ini adalah pencarian bagi dua. Jadi dia akan membagi dua datanya, nanti dia akan lihat di tengahnya dan kita cek satu persatu. Mungkin kita langsung lihat visualisasikannya. Di sini saya menggunakan website ini. Ini dari website yang berbeda dengan yang kemarin kita pakai Visual Algo, karena di Visual Algo itu tidak ketemu ada proses untuk searching seperti ini. Yang kita akan gunakan yang ini, makanya. Di sini anggaplah saya akan mencari data nomor 9. Di sini udah disediakan 31 data ya. Ini anggapannya sudah dibikin seperti ini. 423. Jadi saya akan ketik 423 di sini akan saya cari. Lalu saya akan gunakan tentu saja yang binary search. Linear search ya tadi kita sudah bahas ya, itu cukup mudah. Di sini akan ada animasinya, mungkin saya akan jalankan step by step. Seperti namanya, binary search ada pencarian bagi dua. Pertama dia akan menentukan nilai paling rendah dan nilai paling tinggi. Maksudnya indeks awal dan indeks yang paling akhirnya. 0 dan 31. Titik tengahnya adalah tentu saja di 15. Titik tengah dari 0 dan 31 ada 15. Kemudian, indeks nomor 15 itu akan dicek apakah indeks nomor 15 tersebut datanya adalah data yang memang kita cari. Kalau bukan, berarti dia akan ngecek datanya itu dia lebih kecil atau lebih besar dibandingkan sama si data yang di indeks yang lagi di highlight ini nih. Data yang kita cari lebih kecil lebih besar. Kalau lebih kecil, kita ngelihat else if-nya, itu dia akan ke sebelah kiri, lanjut untuk mencarinya. Kalau lebih besar, baru dia mencari ke sebelah kanan. Karena iya, memang pada binary search, data yang di dalam binary search itu harus terurut. Dengan data yang terurut tersebut, makanya kita bisa menentukan data yang kita cari itu setelah kita tidak ketemu itu, kita carinya ke sebelah mana. Tentu saja kalau lebih kecil, ke bagian sebelah kiri, karena memang datanya lebih kecil. Kalau misalkan dia lebih besar daripada yang ini, dia cari ke sebelah kanan karena memang datanya ada lebih besar. Ya memang di binary search kejeleknya ini adalah kita harus sorting dulu datanya. Lalu di sini kita lanjutkan, habis itu tentu saja sekarang karena mencari sebelah kiri berarti nilai awalnya 0 tetap, terus tapi nilai paling besar sekarang 14 karena daerah sebelah sini sudah tidak perlu dicari lagi. Sehingga nanti nilai tengahnya adalah 7. Habis itu ya dia akan bandingkan lagi, dia lebih besar berarti maka dia cari ke kanan. Dan dia cari sebelah tengah 11 bukan, berarti cari sebelah kiri 9 dan akhirnya ketemu di indeks nomor 9 tersebut yang memang kita cari. Inilah namanya binary search. Kalau kita compare mungkin bisa seperti ini. Nah, binary search seperti yang kita lihat datanya harus terurut, jadi dia bisa lebih cepat sebenarnya sih kalau untuk mencarinya kalau memang datanya terurut. Tapi kalau kasusnya memang datanya sengaja tidak diurutkan atau mungkin memang tidak boleh diurutkan atau bagaimana, tentu saja kita tidak mungkin bisa menggunakan binary search. Di sini kita tetap harus menggunakan sequential search untuk memang data yang tidak terurut atau memang data memang tidak mau diurutkan gitu kan.
Jadi inilah ya keuntungan dan kelebihannya menggunakan binary search maupun sequential search. Binary search memang lebih cepat karena data harus terurut dan dia bisa cari sebelah mana. Ya, kemudian contoh berikutnya adalah kita akan membandingkan dengan yang namanya interpolation search. Interpolation search sebenarnya hampir mirip dengan binary search, bedanya adalah rumus yang dipakainya. Kalau binary search, rumus yang dipakainya itu adalah mencari nilai tengah, yaitu tadi ya, mid adalah yang nilai paling akhir sama nilai paling rendah itu dibagi dua. Maksudnya indeks 0 sama indeks yang paling belakang itu dibagi dua nilai tengahnya. Sementara kalau interpolation search, dia melakukan interpolasi. Maksudnya itu adalah dia akan memperkirakan rentang data yang sebesar ini, data paling besarnya, data paling kecilnya, sama data yang kita carinya, itu kira-kira dia itu ada di mana. Jadi rumusnya itu sudah sedemikian rupa, rumus interpolasi, sehingga dia bisa kayak memprediksi paling enggak cuma sekitar berapa kali cari dia ketemu. Ibarat kata dia menggunakan rumus yang lebih efisien dibandingkan menggunakan binary search. Jadi sebenarnya sih lebih improvement sedikit lah dibandingkan dengan binary search tersebut. Jadi sebenarnya kalau kita akan gunakan yang sama juga kayak gini. Bedanya adalah kita akan ganti rumus yang mid ini. Mid ini kan rumusnya adalah mencari nilai tengahnya, min tambah max bagi 2, yaitu indeks min sama indeks maxnya dibagi 2. Ya, kalau kita ganti berarti kurang lebih akan menjadi seperti ini. Jadi saya sudah menambah interpolation search, rumusnya memang adalah seperti ini tadi ya, seperti yang kita sudah lihat di sini. Saya sudah terjemahkan rumusnya menjadi baris kode seperti ini. Jadinya nanti dengan rumus seperti ini interpolation search akan bisa langsung menemukan datanya jauh lebih cepat ya. Kalau di sini sih mungkin nggak kelihatan ya. Kalau di sini misalkan saya ganti, ini kan masih binary search ya, saya akan gunakan interpolation search. Dan ini ya datanya sudah harus diurutkan dulu ya. Data diurutkan itu saya menggunakan select sort ya. Sebenarnya kalian bebas menggunakan sorting yang mana. Saya gunakan select sort di sini. Kemudian datanya saya akan menggunakan interpolation search. Saya coba cari. Lalu saya random 10 data. Coba saya coba 11 ya. 11 itu ada di indeks nomor 4. 1, 2, 3, 4 ya benar. Karena kali ini yang 4 ini sudah saya tambahkan plus 1 ya. Nggak seperti yang sequential tadi. Posisi datanya masih menggunakan indeks 0, 1, 2, 3, bukan dari 1 tapi dari 0. Ya, itu di sini yang namanya interpolation search. Mungkin di sini nggak gitu kelihatan gimana karena kan dia pokoknya datanya ketemu. Tapi interpolation search dengan cara seperti ini biasanya dia hanya memerlukan sekitar 1 sampai 2 kali saja untuk menemukan data yang memang dimaksud tersebut. Ya, kurang lebih inilah dia kita melakukan searching menggunakan linear search atau sequential search. Kemudian ada juga binary search dan terakhir ada interpolation search. Sekian tutorial kali ini, thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.